Review buku hari ini adalah buku kuno. Ini kira-kira usianya 4 tahunan kira-kira ya. 4 atau 5 tahun. Focus, Fast and Flexible. Focus, Fast and Flexible. Jadi buku ini judulnya Creating Agility Advantage in a VUCA World ya. Creating Agility Advantage. Agility itu tangkas, cepat ya. In a VUCA World. Buku ini dulu saya beli di antara buku-buku yang lain. Saya sempat ambil untuk beberapa poin untuk seminar yang lalu ya. Dan beberapa hari ini saya lihat lagi buku-buku lama saya, dan saya merasa buku ini salah satu yang sangat relevan di dalam masa pandemi ini. Jadi saya lihat lagi, saya coret-coret gitu ya. Nah hari ini saya akan sharing ya. Dia memberikan sebuah model yang cukup menarik, namanya agility model. Jadi agile, dari kata agile ya. Agile itu tangkas, cepat. Jadi sekarang kalimat agile ini jadi super penting, terutama ketika VUCA on steroid, VUCA-nya berjalan dengan sangat drastis gitu. Nah, saya akan sharing konsep ini yang mungkin bisa berguna buat teman-teman ya. Jadi agility model, saya mulai dengan A. A itu disebut anticipate change. Jadi Anda harus mengantisipasi bahwa perubahan ini terjadi dengan sangat deras, sangat cepat ya, dan tidak bisa ditunda lagi ya. Nah, di dalam melakukan anticipate the change, dia bilang ya, anticipating the change, itu dia bilang bahwa kita harus melihat keadaan dunia ini seperti apa ya. Jadi kita harus melihat, kita harus visioning keadaan ke depan ini akan apa, visioning ya. Kita akan melihat stakeholder kita itu siapa saja selain pemegang saham, karyawan, pelanggan ya. Lalu culture kita, budaya kita, apakah cukup siap untuk menghadapi keadaan yang berubah dengan cepat ini ya. Lalu operating principle, bagaimana prinsip-prinsip operasi kita menghadapi zaman ini. Edge, apa kelebihan kita sebagai sebuah organisasi ya, dalam menghadapi keadaan ini. Objektif, tujuan utama dari adanya organisasi kita ini untuk apa. Lalu strategi mana yang akan kita tempuh. Kemudian matrix ini adalah bagaimana mengukur jalan atau tidaknya company kita ya. Itu namanya agility. Nah, E itu adalah anticipating the change. Nah, G itu adalah generating confidence. Nah, untuk menggenerate confidence bahwa kita mampu menghadapi zaman ini, mampu untuk jadi lebih sukses, maka 3 kunci. Connecting, jadi kita connect dengan orang lain, kita connect dengan organisasi lain, kita connect dengan dunia lain. Nah, di zaman work from home ini justru connect ini lebih powerful. Karena dengan mudah Anda bisa connect orang di Jerman, di Amerika, di Shanghai, ini disebut connecting ya. Aligning, menyelaraskan, dia bisa apa, aku bisa apa. Sebenarnya zaman sekarang itu kan bisnis itu harus orchestrating, bukan doing single task, bukan mengerjakan satu hal saja, tapi justru mengorkestrakan dari semua yang ada. Ini disebut aligning, menyelaraskan, aligning. Dan yang ketiga adalah engaging. Nah, engaging ini penting. Engaging ini adalah kita engage dengan seseorang atau sesuatu atau sebuah objektif. Kita engage, jadi kita betul-betul masuk dan jalan ya. Ini dari kata G-nya. Setelah G, kita sebut I. Itu adalah igniting action. Jadi memulai atau menyulut awal perubahan. Menyulut awal perubahan ya. Perubahan apapun yang kita inginkan harus kita sulut ya, harus kita nyalakan untuk jalan gitu. Ini igniting ya, igniting. Kalau enggak, kita tidak akan mencapai tujuan kita ya. Nah, untuk melakukan igniting sebuah action, dia bilang strateginya gini, cara berpikirnya adalah observing dulu, mengamati dulu, observing dulu. Setelah observing, orientation, kita lihat seluruh dunia, lalu kita ngomong, mau apa sekarang? Zaman ini apa yang harus aku lakukan? Itu adalah orientation. Sesudah itu deciding, memutuskan, ya wis, mulai besok aku mau mengerjakan ini saya kurangi, ini saya kerjakan ya. Dan yang terakhir, act. Jadi setelah observe, orientation, deciding, memutuskan, dan act, bertindak. Nggak bisa lagi kalau tidak bertindak. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman sekalian. Agile, AGI. Lalu L. L ini adalah liberate your thinking. Bebaskan pola pikirmu. Jangan terkukung dengan keadaan sekarang. Jangan terkukung dengan kondisi yang ada. Tetapi cobalah keluar dan lari dari keadaan yang sekarang ini. Melakukan out of the box thinking, terbang dari dunia sekarang,
jalan melompat kepada dunia lain. Itu konsepnya agile, ya, punya L, liberating your thinking. Kemudian dia bilang evaluating. Nah iya, kalau nggak dievaluasi ya problem. Jadi kita harus mengevaluasi, evaluating atau mengevaluate ya keadaan ini. Jadi setelah jalan sebentar kita evaluasi, sudah jalan betul nggak? Apakah asumsi saya benar? Apakah network saya jalan? Apakah ini berguna untuk saya? Nah ini adalah agile punya evaluating the result ya. Jadi kita harus meng-create bahwa agility itu adalah keunggulan komparatif kita di dalam menghadapi dunia ini. Jadi ini disebut fast, focus, ya, and flexible. Fast, focus, and flexible. Ada satu lagi yang saya suka, bentar saya jelaskan ya. Nah ini ya, bentar. Ini sudah saya coret-coret, biasanya saya coret awalnya coret yang merah, hitam, lalu dibaca ulang. Waktu dibaca ulang coret-coret biru hari ini saya coret-coret ya, hari ini saya tulisin ya. Jadi dia bilang tricky in building agile organization. Saya coret-coret dulu, biasanya saya kasih marking udah lama banget, sudah 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu saya dulu saya bikinnya. Nah dia bilang gini loh, ya fokus, saya ulangi, fokus, fast, flexible ya. Fokus itu artinya kita justru harus tajam. Jangan semua mau dikerjain. Ya, walaupun kita pertama kali nyari itu boleh. Tapi pada saat kita sudah menemukan saya mau ke sini, harus dipertajam, diruncingkan. Jadi kalau pertama nyari ide itu melebar, lalu menajam. Apa yang kita lakukan itu disebut fokus. Yang kedua fast. Ya harus diputuskan dengan cepat gitu ya. Saya masih ingat ceritanya Peacebird dari China ya. Peacebird itu apa namanya? Fashion outlets di China, di mana ketika Chinese New Year masa pandemi dia punya 1.600 store ya, bingung mau apa, maka CEO-nya mengumumkan kepada semua karyawannya mulai besok semua harus jual online, tidak peduli caranya bagaimana, nanti kita perbaiki. Dan ini yang menarik ya, jadi decision yang instan jalan putuskan itu dulu kadang benar kadang salah, tapi sekarang itu sebuah keharusan, tidak ada pilihan lain, jadi harus cepat ya. Kalau mau dieksekusi ya dikerjakan langsung gitu. Pagi dipikirkan, sore sudah jalan, besoknya sudah jadi produk yang dijual. Itu semakin butuh. Jadi agility itu kuncinya fast ya. Dan yang terakhir fleksibel. Nah, ini penting. Banyak orang yang bicara sama saya, Pak San, tadi rencananya kan gini kok berubah. Tadi kan maunya sudah ini kok ganti. Ya, waktunya berubah ya. Karena time-nya berubah. Jadi tadi pagi saya mikirnya begini, siang mikirnya lain. Sore mikirnya lain. Contoh yang paling gampang adalah IG Live ini ya. IG Live ini nanti masih IGTV. Anda masih ingat sebulan yang lalu, tidak masuk IGTV ya. Jadi ketika masuk IGTV, strategi Anda dalam membuat konten IG Live harus berubah. Ya, kalau dulunya hanya bertahan 24 jam, sekarang bertahan terus di dalam Instagram Anda. Ini contoh bagaimana apa yang disebut dengan fleksibel itu jadi penting. Jadi dia bilang bahwa fokus, fast, dan fleksibel. Nah, dari sisi manusianya, dari sisi organisasinya ada 3, yaitu people, proses, dan teknologi. Saya ulangi, people, proses, dan teknologi ya. Karena produknya sudah given, tidak bisa kita rubah, atau itu justru yang akan kita kejar produknya atau servisnya. Jadi people itu orangnya, proses ini prosesnya, 3 itu teknologi. Nah, teknologi ini adalah apa yang sekarang kita bisa lakukan, dulu tidak. Contoh yang gampang IG lah. IG dulu awal berdiri dibuat mainannya anak-anak gitu. Sekarang ternyata jadi tools untuk marketing, besok bikin jualan, segala macam, ini jalan semua ya. Jadi di dalam crossing antara fokus, fast, dan fleksibel, fokus, fast, fleksibel, dikombin dengan people, proses, dan teknologi, kita lihat di tiap interseksi itu ada apa. Contoh, people dan fokus. Apakah orang Anda sudah fokus sekarang dalam perubahan ini? Itu contohnya. Lalu apakah proses Anda sudah terfokuskan dengan tujuan yang Anda inginkan? Ya. Ketika kita bicara fast, begitu teknologi berubah, apakah Anda sudah memanfaatkan teknologi baru? Apakah Anda mempunyai pikiran terbuka? Tidak hanya fokus, hanya pakai Zoom itu sekarang bahaya ya, karena ini semua orang sedunia pakai Zoom. Ya. Kalau Anda bilang bahwa Zoom itu jelek ya, seluruh dunia ini jelek gitu ya. Seperti orang bilang IG itu jelek, tidak aman ya. Ya tidak bisa apa-apa ya. Tapi bukan berarti kita harus fokus pada Zoom saja. Mungkin teknologi ini berubah. Suatu saat saya mikir tidak usah pakai Zoom.
saya pakai lainnya, nggak apa-apa. Jadi itu fleksibilitas kita terhadap teknologi ya. Nah, fast dan fleksibel ini combine. Jadi kita harus cepat tapi juga fleksibel ya. Ini buku ini cukup kaya dan menurut saya cukup berguna ya, walaupun buku ini menurut saya tidak terlalu terkenal seingat saya ya, tidak terlalu bestseller. Cuma waktu saya baca dulu saya merasa wah ini cocok ini untuk dunia VUCA gitu ya. Cuma sudah saya taruh, setelah saya buka saya kasih tanda beberapa, lalu saya taruh. Kemarin waktu bongkar-bongkar buku-buku lama, saya mencari apa saja buku yang masih relevan gitu ya. Ada yang sudah tidak relevan sama sekali, tapi ada yang justru sekarang jauh lebih relevan ya, jauh lebih relevan ya. Jadi creating agility sebagai advantage dalam dunia yang sangat berubah ini ya, sangat berubah ini. Nah, saya akan tutup dengan shaping the culture for agility. Jadi bagaimana kita membentuk budaya agility, budaya untuk bertindak tangkas dan cepat ini ya. Dia bilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kacamata pendek. Yang pertama kita harus caring, kita harus perhatian, kita harus care dengan sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita perhatikan, kita harus connecting, kita harus dekat, menyambung dan berkomunikasi. Kita harus committing, kita harus komit terhadap perubahan ini, mau kemana, kita harus committing. Kita harus challenging, kita harus menantang segala yang awalnya kita anggap sebagai sebuah kenyamanan yang keharusan, ini kita berubah sekarang. Ayo kita rubah, kita tantang status quo itu. Lalu yang kemudian curiosity, rasa ingin tahu bahwa kita ini bisa atau tidak, dicobain hal A, cobain B. Kalau salah nggak apa-apa, jangan marah ya, kita betulin lagi ya. Ini yang kelima. Dan yang keenam creating. Jadi budaya kita harus mempunyai budaya yang menciptakan sesuatu ya. Kita harus fokus benar dengan perubahan sekarang, kita harus melakukannya dengan cepat, dan kita harus cukup fleksibel di dalam menghadapi keadaan sehari-hari yang sangat VUCA ini gitu. Jadi di sini ditulis creating agility advantage ya, keunggulan komparatif dari sisi agile atau ketangkasan di dalam sebuah dunia yang sangat VUCA ya. Ini tulisan yang menarik, buku yang menarik dari Nick Horney dan Tom Osea ya. Buku yang menurut saya cukup unik ya. Ini bahkan penulisnya ini dua-duanya ini mendirikan yang disebut Agility Consulting and Training. Jadi khusus training dan melakukan consulting hanya dalam bidang agility. Jadi ini adalah orang-orang yang cukup paham dan tahu tentang bagaimana menjadi agile ya. Teman-teman sekalian, hari ini 4 Juni 2020 ya. Terima kasih, saya banyak sekali teman-teman yang join dan mengucapkan selamat ulang tahun ya. Tadi di WA ada 44 WA ulang tahun belum saya buka ya. Saya pikir itu nggak terlalu penting lah, yang penting kita menikmati perjalanan kehidupan ini, mencoba meng-create sesuatu yang baru. Kebetulan saya membuat Risa itu membuat acara 100 Days with Risa, yaitu sebuah series learning day. Tiap hari harus menulis sesuatu, learning day 1, learning day 2, learning day 3, dan hari ini yang ke-100. Jadi persis tadi pagi jam 2 pagi saya tutup, saya posting yang terakhir, yaitu ini adalah the start of the end of a journey. Jadi ini start baru ketika 100 hari itu selesai pembelajaran. Mungkin saya pikir 100 hari ke depan itu adalah 100 hari action ya. Kalau kita bicara 100 hari learning days, maka sudah waktunya untuk merubah dari learning days, apa yang kita pelajari, menjadi doing something. Kopi pagi ini ya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun saya. Hari ini 4 Juni 2020, semoga seri bedah buku pendek ya, saya kira 10 menit sampai kadang-kadang ini mungkin panjang 20 menit. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, daripada baca lama-lama tidak selesai seminggu ya, mengambil intisari lalu berpikir apa yang bisa saya lakukan dengan adanya pengetahuan ini. Jadi hari ini fokus fast and flexible ya. Tadi pagi saya masih mau nyoba bagaimana ngeflip supaya tulisannya bisa ya. Ada softwarenya atau apa, wah ternyata saya sudah terlalu tua, baru sadar terlalu tua ya. Terima kasih semuanya, terima kasih atas semua ucapan selamat ulang tahunnya. Semoga kita semua ke depan mendapatkan sukses, damai, dan sukacita yang kita inginkan. Saya Tanah Di Santoso,
Sukses selalu untuk Anda.